Kenalkan, nama Mama, ini Mama Reti, berasal dari Kampung Darin. Sehari-hari Mama kerja jadi petani padi. Nah sekarang padi udah kelar ya, udah habis. Jadi waktu awal ini terakhir nggak panen juga. Setelah tahun ini menanam padi karena ketidakadaan hujan, mungkin karena perubahan iklim juga. Menanam padi itu hampir setengah ya, seperempat sih lebih. Di sini ditanamin semua, akan tetapi karena kekurangan air, tapi air hampir kecukupan sih walaupun dapat nyedot dari kali. Akan tetapi mungkin perubahan iklim itu keluarnya Pak Malai itu mengeluarkan hampa semua. Lah itu kegagalan petani. Kalau masalah pembayaran memang sesuai, karena walaupun kita pakainya pas-pasan juga, tapi kalau masalah kegagalan itu dalam tahun ini ya, tahun kemarin waktu padi sesemai dalam MT pertama itu memang bisa sih cukup, dan MT keduanya bisa cukup juga pas-pasan, walaupun pas-pasan. Jadi waktu tahun kemarin tuh mau saya hitung padi itu walaupun panen itu pas-pasan, karena untuk dihitung penambahan menyedot atau penyemprotan juga lah itu pas-pasan. Jadi untuk memperbarui aja itu Mbak. Lah sekarang tahun ini ya gagal panen juga MT kedua ini. Ya gimana sih ya, mungkin perubahan iklim. Jadi petani itu bagaimana tidak bisa mengeluh banyak, karena butuhnya pokok pangan padi itu bukan dimakan sendiri kan Mbak, buat orang se-Indonesia juga. Mungkin kalau dalam mengasih nutrisi ya belum ngerti juga sih, mungkin harus dipelajari dalam sekolah lapang lagi, karena nggak tahu mungkin dalam itu perubahan iklim ada, ataupun dalam kekurangan nutrisi juga mungkin ada, mungkin itu, ataukah kebanyakan hama yang sangat melebihi batas, jadi petani itu tidak bisa menyesuaikan untuk membersihkan hama. Tahun kemarin ada dari awal MT pertama ada banjir sih Mbak, 4 hari banjir. Jadi ada yang tanam ulang, ada yang masih enggak, jadi masih bisa diterusin. Nah kalau tahun ini ya yang kebanyakan gimana ya, karena ini ada tambahan untuk membasmi tikus juga tahun ini. Di sawah sini itu modelnya model tada hujan. Jadi kalau memang ada hujan ya genangan air itu akan ada. Tapi kalau nggak ada hujan ya mungkin akan kering. Di sini jauh dari irigasi, yang ada ujung utara kecil sih. Sebetulnya kalau bisa sih itu ujung selatan tuh harus ada irigasi. Dulunya ada tapi udah mati karena airnya itu tidak menembus sampai ke sini. Mungkin kalau memang ada air itu agak naik sedikit. Dari 10 sampai 5 tahun terakhir ini yang Mama rasakan, petani itu merasa banyak rugi. Banyak mengeluh, banyak kekurangan. Karena dalam kita buruh tani, sehari saya itu hanya pas-pasan untuk membantu ekonomi di rumah. Kalau bagi Mama paling jauh tangga sebelah aja. Dari sini kalau Sarang ataupun ke Kendayakan atau ke Manggungan itu tangga desa aja. Kerja itu sih bisa sampai menginap karena kerjaannya ada 2 hari juga. Jadi jangan sampai bolak-balik menginap, kan sayang dalam kendaraan itu. Memang petani itu sangat susah ya kalau melihat buruh hasil panen itu sampai malam, karena yang kebiasaan petani itu mengurangi, yang mengambilnya itu yang buruhnya itu mengurangi, jadi sampai hingga malam juga. Ada lagi yang panennya itu dihambat hujan Mbak. Kalau misalkan waktunya panen, kita itu dihambat hujannya turun berminggu berturut-turut.
padi itu harus mulai diambilin, lah itu petani nggak bisa mengeringkan padi, Mbak. Lah itu hancurnya petani itu, bisa kerugian banyak juga. Tergantung, kalau memang lahannya di lingkungan desa kita ini, lahannya kalau memang cuma ada 2 hektar 3 hektar, ya paling kebanyakan 40-50 orang. Kadang kalau memang sudah rame bisa terbagi orangnya itu, tergantung tanahnya itu berapa banyak, lah tergantung masyarakatnya mau berapa orang. Kalau memang ada 2 hektar misalkan orangnya ada 15, lah itu dalam setengah hari dari jam 6 hingga jam 2 baru kelar. Perempuan sama lelaki juga sama, bahkan kalau ada pun anak pelajar yang masih sekolah juga, kalau hari Minggu itu tetap ikut ke sawah karena dia sambil belajar juga petani. Sistem pembayarannya dibagi hasil, misalkan saya ini jadi pemandunya ya, ketuanya gitu. Walaupun pemandu, saya ikut kerja juga, ikut turun ke lapangan, karena pembagi hasilnya ya sama-sama. Akan beda dalam pengangkutan, itu benih yang diangkut pakai pikul itu beda, itu aja. Pembagian sama, misalkan 100.000 orangnya 10, ya 10 juga, 10.000 dapatnya orang satu. Tapi beda dengan pengangkut ada tambahan setengahnya. Kalau memang saya rasakan dalam buruh tani, memang dalam keuangan itu sekarang gede ya, hitungannya biasa saya dapat 25, sekarang 50.000 misalkan, itu uangnya gede, tapi dalam ekonomi itu besar sekali. Kan untuk ekonomi sangat gede, biasa jajan 10 hingga sekarang 25 perharinya itu buat sangunya. Nah beda di situ. Nah tergantung padinya, biasanya penyemprotan, karena dulu sih nggak banyak penyakit, sekarang banyaknya penyakit, mungkin karena perubahan iklim juga ya Mbak. Jadi banyaklah petani itu untuk menyemprot padi itu, lah itu makan biaya juga, penambahan dari petani yang mengeluarkan duit. Keamanan perempuan aman sih, tapi ya mungkin kendalanya ada kekurangan dalam ekonomi, karena tuh kalau makan itu cari 4 sehat 5 sempurna. Tapi dari 10 tahun hingga sekarang itu yang kebanyakan petani di sini itu cuman ala kadarnya makannya. Udah ada peraturan pakai tambang biar kelihatannya itu lurus. Jadi buat jalan penyemprotan itu enak. Lah itu bedanya. Kalau nanam padi itu nyabut dulu seharian, besoknya baru ditanam. Tapi sekarang enggak, sekarang begitu cabut harus tanam juga, bedanya di situ. Kalau memang dari dulu itu, kalau nyabut itu satu bau, misalkan yang saya alamin tuh ya, satu bau itu 5 orang untuk menyabut benihnya itu. Nah 1 harian baru besoknya kita tanam. Dalam rangka 1 bau itu 15 orang cuman setengah hari. Lah kalau sekarang bedanya, dalam cabut hingga semai itu 15 hari cukup orangnya sebetulnya. Dalam kesehatan ya, dulu itu kalau memang dalam rangka sakit ya harusnya ya dirawat, nggak ke dokter sih, di rumah. Tapi ini ada peningkatan, beli obat aja kan udah selesai. Tapi bedanya kalau itu makanan dulu dari mana asalnya pun dia makan, tapi sekarang mungkin dilihat dulu dengan cara makanan bersih atau kagaknya itu. Sekarang ini ada sekolah lapang ya. Biasanya dari dulu petani itu nggak ada untuk cara menyemprot padi, waktunya
memberikan nutrisi padi kapan, waktunya memberikan obat untuk penyakit kapan. Lah kalau sekarang ini bedanya, sekarang harus dilihat dulu lah ini penyakit gendalanya apa, nggak seperti dulu. Sekarang harus dilihat dulu ini hamanya apa di lapang. Lah kalau memang hamanya ulat, saya mungkin bawa semprot buat ulat juga. Lah kalau memang itu butuh nutrisi, waktunya umur 6 atau 7 minggu barulah kita dikasih vitamin nutrisi itu buat padi. Lah itu kendalanya kemajuan dalam sekolah ASL ini ada kemajuan banget, Mbak. Saya sangat bersyukur ada ASL. Mama ya secara pribadi lakukan ini ya sebenarnya cari kerjaan di rumah aja sih, Mbak. Karena yang banyak mama itu kekurangan. Untuk dalam kerja buruh tani itu banyaknya ekonomi itu sangat menipis ya. Jadi untuk tambahan ya mungkin mama sekarang ini belajar itu menjahit juga. Apapun mama yang bisa yaitu mama lakukan. Ini di Magot saya itu pertama unik lihat burung. Itu burung pemakanan dari ulat ya. Lah itu ulatnya begitu, dari mana asalnya itu ulat? Ada anak itu bawa maggot juga. Lah ini buat makanan apa? Buat makanan itu tertariknya makanan ayam, makanan ikan lah itu. Jadi makanya mama itu tertarik banget dengan cara hasil maggot itu. Cuman maggot penghasilan aja, Mbak. Dalam lingkungan juga ini sangat bersih ya. Bersih apa ya? Bersih kotoran. Jadi kalaupun ada makanan basi dalam organik tuh ya mama bisa kumpulin dan bisa buat makanan maggot juga. Lah itu kebersihan lingkungan juga, Mbak. Ada manfaatnya juga. Belum, masih proses belajar juga. Kemarin pertama itu hampir gagal mama tuh karena waktunya ketinggal di Bogor, jadi gak ada yang ngurusin. Anak saya belum ngerti juga, jadi ya hampir gagal. Maka ini baru mulai lagi. Kalau asuransi kesehatan sih ada, tapi kalau untuk ngasih kerja sih belum ada. Cuman yang ada ya paling tetangga aja misalkan butuh gitu bantuan, ya udah bantuan. Petani perempuan harapannya ya inginnya sih petani itu subur makmur, inginnya jaya. Bagaimanapun kedepannya petani janganlah rugi, inginnya itu. Bagaimana sih peningkatan untuk harga padi dan juga bagaimana sih peningkatan untuk keturunan ataupun kenaikan dalam harga sembako juga. Maksudnya dalam sayur-mayur itu orang pasaran mungkin kalau menjual ya dapat tingkatan, kalau bisa nggak tahu lah gimana karena tengkulak itu beda-beda ya, Mbak ya. Tapi pokoknya kita harapan petani itu inginnya jangan sampai pas-pasan lah, karena banyak kebutuhan dalam rumah tangga itu banyak sekali. Untuk biaya sekolah anak juga ya itu yang saya harapkan biar anak-anak kita kedepannya itu akan maju, karena pendidikan butuh biaya juga.